Hai guys, selamat malam semuanya, selamat sore, selamat pagi, apapun itu. Semoga kalian semua baik ya, sehat walafiat, amin. Nah, sekarang gue mau berhubung banyak banget yang tanya kemarin-kemarin mengenai dropship, reseller, kemudian tips dan triknya. Oleh karena itu sekarang gue mau ngejelasin lebih lanjut, terutama buat pemula, gimana sih kalian memulai bisnis dengan dropship. Sekarang yang mau gue jelasin adalah perbedaan dulu nih antara dropship dengan reseller. Jangan sampai ketukar, jangan sampai salah ya. Jadi, dropship itu kayak gini nih. Seolah-olahnya kita ini sebagai dropshipper di sini ya. Nah, kita tidak akan beli barang ke seller sebelum ada orderan dari buyer kita. Jadi di sini adalah buyer atau end user ya, orang yang kita jualan. Jadi kita jualan barang ke dia. Nah, prosedurnya adalah kita tidak akan beli barang apapun dulu sebelum ada pesanan dari si buyer. Ini kita nih di sini, pelaku dropshipper ya. Kemudian di sini adalah supplier atau penjual utama. Nah, pertama buyer akan beli dulu nih ke kita. Dia order nih, oke, saya mau beli misalkan 2 make up atau 2 baju ukuran L ataupun apapun bla 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 ya, egal terserah. Nah, dia akan pesan ke kita. Setelah itu dia transfer uang ke kita, ke rekening kita, bukan ke rekening si supplier ya. Jadi, buyer akan pesan barang ke kita sekaligus transfer uang ke kita. Setelah itu, uang dari buyer sebagian ya, karena kita udah ambil keuntungan nih. Kita misalkan ambil keuntungan 3%. Jadi misalkan harga barangnya 100.000, kita berarti ambil untungnya 3.000 rupiah satu barang. Gitu ya. Nah, sisanya berarti 97.000 ya. 97.000 kita belikan barang ke supplier. Kayak gitu. Nah, kemudian dari supplier akan mengirimkan barang atas nama kita ke pembeli langsung. Ya, dipahami ya. Jadi, dropship akan selalu ada orderan dulu dari buyer. Kalau nggak ada orderan dari buyer, kita nggak beli. Kemudian, barang akan dikirim langsung oleh supplier ke buyer. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita nggak ada stok barang. Itu bisa keuntungan, bisa kerugian sih. Keuntungannya kalau kita stok barang itu kan ngeluarin duit ya. Kita ngeluarin modal. Jadi dropship itu hampir bisa dikatakan tanpa ada modal. Kita nggak modal apapun nih, cuman modal mungkin WhatsApp atau ngetik-ngetik di sosmed atau nawarin ke teman, kita bisa langsung jualan tanpa modal apapun. Itu bisa. Gitu ya. Kemudian kalau reseller sebaliknya. Jadi kalau reseller itu gini, saya misalkan mau jadi penjual daster, gitu ya. Jadi di sini kita mau jadi penjual daster. Saya akan mencari supplier yang harganya murah. Misalkan saya cari nih di Shopee, ketemu yang harga dasternya per piece itu 25.000. Tapi kalau saya beli 100 piece, saya dapat harga 20.000 doang per piece-nya. Nah, saya pesan nih di dia dalam jumlah banyak. Misalkan satu model saya pesan 10 jenis gitu ya. Jadi satu model saya pesan 10 biji. Nah, kita bayar nih uang. Misalkan tadi ya satu barangnya harganya 25.000, tapi kalau saya beli 100 piece, saya dapat diskon masing-masing 20.000. Kemudian saya beli 10 model. Berarti saya bayar ke sini 2 juta. Contoh ya. Saya bayar 2 juta rupiah. Nah, habis itu si supplier akan memberikan kita harga reseller. Nah, itu biasanya makanya ada bilang, ada kita open reseller kok sis. Ada harga reseller kok, minimal beli 3, kalian langsung dapat harga reseller. Kayak gitu. Itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi dia akan memberikan harga spesial kalau kita beli banyak. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan barang ke kita. Itu. Nah, setelah barang ada di kita punya nih sekarang 100 pieces daster dengan 10 model yang berbeda-beda. Kita tawarin ke pembeli, hai sis, kita punya barang loh, hai sis, kita punya barang loh, kita tawarin deh ke pembeli. Nah, kemudian mereka beli barang kita, mereka transaksinya sama kita. Jadi barang ada di kita, bukan ada di supplier. Gitu. Negatifnya, kalau sistem reseller, itu pertama kita pasti keluarin modal ya.
Kemudian kalau misalkan ada barang yang nggak laku, nah itu perlu jadi catatan juga. Kalau misalkan ada barang yang nggak laku gimana? Kita harus bisa ngakalin. Mungkin kita bisa kasih diskon ke pembeli untuk oke lah stok deh. Saya kasih diskon. Yang pertamanya saya jual 30.000, kalau last stok dikasih deh 20.000. Jadi harga modal yang kita kasih ke pembeli. Atau yang kedua, kalau saran saya pribadi, cari toko atau cari supplier yang lokasinya deket sama kita dan dia menjanjikan kalau misalkan nih model ini nggak laku, jadi model daster A nggak laku, kita boleh ganti dengan model yang lain, itu akan lebih oke. Kalau saya dulu gitu, jadi saya dulu sempat jualan jilbab ya, banyak modelnya. Nah model jilbab itu kan suka ganti-ganti. Nah si supplier ini kasih info ke saya, kalau misalkan nanti nggak laku nih setelah 2-3 bulan balikin aja nggak apa-apa. Jadi dia tidak mengembalikan dalam bentuk uang, tapi kita bisa tukar barang dengan harga yang sama, model yang baru, kayak gitu. Dengan cara kayak gitu stok kita itu terjaga gitu loh. Maksudnya gini, stoknya itu nggak terlalu banyak, nggak numpuk. Kalau stok numpuk kan berarti nggak laku barangnya, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita tangan pertama nih, jadi misalkan suppliernya ini produsen, ini positifnya ya. Kalau kita nemu nih suppliernya produsen, misalkan produsen daster, dia bikin daster sendiri nih, punya pabrik sendiri. Kalau kita bertindak sebagai reseller yang pertama, kita bisa juga open reseller yang kedua. Jadi si buyer ini bisa jadi reseller kita. Nah, dia akan menjadi reseller lagi dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Kita labanya akan makin banyak karena barang yang terjual semakin banyak. Terus lagi positifnya kalau ada yang ngajakin COD, cash on delivery, kita bisa melakukannya karena kita punya stok. Itu yang nggak bisa dilakuin oleh dropship. Jadi kalau saran saya, misalkan kalian punya modal, yang misalkan nih punya modal 1 juta deh, sebaiknya sih nggak ada salahnya nyoba reseller. Tapi kalau misalkan kalian masih mahasiswa, sama sekali nggak punya duit, atau masih pelajar, atau nggak ada modal, ya coba aja dulu dropship. Nanti kalau misalkan udah mulai ada laba, jangan dihabisin buat jajan atau untuk kebutuhan sehari-hari, tapi puterin modalnya buat nyetok barang jadi reseller. Kalian lihat nanti kalau udah pengalaman nih sama dropship, kalian bisa tahu barang apa aja yang laku, barang-barang apa aja yang nggak segitu laku. Nah barang-barang yang laku itu kalian stok biar kalian bisa jadi reseller juga gitu. Itu saran dari saya sih. Dan saya punya temen ya, jadi bukan teman dekat sih, kenal gitu. Dia reseller produk-produk fashion muslim lah yang lumayan punya brand gitu, dan bukan cuma satu brand tapi banyak brandnya ya. Dia reseller karena dia nggak produksi barang, tapi profitnya udah gede banget sampai suaminya itu berhenti kerja dari ya perusahaan terkenal karena profit dari si reseller ini gede banget gitu ya. Kalau pas lagi peak season dia bisa dapat laba itu sebulan ratusan juta. Itu kan mengiurkan banget ya. Tapi ya memang harus tekun, intinya tekun. Kalau reseller harus tekun. Laba jangan ngambil terlalu banyak, yang penting flow lancar. Penting itu ya. Jadi untuk bisnis jenis apapun, kecuali kalau kalian jual brand ya. Kalau misalkan kalian brandnya bagus, misalkan LV atau Hermes atau Fossil, ya nggak apa-apa harga mahal karena memang pasarnya untuk kelas menengah ke atas. Tapi kalau brandnya biasa-biasa aja, kalian jangan ngambil margin terlalu besar. Jadi jangan ngambil laba terlalu besar. Pastikan flow-nya aja dulu lancar. Bayangin gini ya, kalau misalkan kita ngambil labanya cuma 3.000 per baju misalkan. Tapi sebulan kalian bisa jual 10.000 baju. Itu kan banyak ya, daripada kalian ngambil laba satu baju 100.000, tapi sebulan cuma bisa jualan satu baju. Berarti kan dikit gitu ya. Jadi kita ngejar itu flow ya. Ada juga lagi cerita, saya pernah baca, jadi dia jualan kayak bumbu masakan gitu yang harganya murah banget, cuma 2.000-an. Ngambil labanya itu cuma 75 rupiah atau 25 rupiah gitu per barang. Tapi dia sehari itu bisa jual ribuan bumbu. Itu reseller juga dia, jadi dia ngambil dari produsen langsung si bumbu masakan itu, tapi dia jual lagi tuh. Nah kemudian dia jualan itu online juga, jadi si suppliernya atau si produsennya itu dia nggak jualan online, dia cuma jualan di rumah gitu karena bumbunya enak. Nah terus banyak tuh yang jadi resellernya. Salah satunya orang yang pernah saya baca itu ceritanya, dia ngambil cuma labanya tuh cuma 25 sampai 75 rupiah, bayangin, tapi sehari dia bisa jual ribuan bumbunya dan dikirim ke seluruh Indonesia. Nah itu yang kalian kejar ya, jadi kejar itu flow lancar.
laba kecil aja dulu, jangan ambil laba gede-gede. Saran sih. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih yang sering. Ini ya, jadi ada shouldn't and should do kalau di dropship. Ini apa yang tidak seharusnya kalian lakukan, saran saya ya, kalau di dropship. Yang pertama, kalau kalian dropship dari marketplace online, kemudian kalian akan jualan dropship itu di marketplace yang sama, itu jangan. Karena apa? Karena resinya nanti double. Sementara di marketplace itu biasanya resinya dibatasin cuma bisa 1 kali. Jadi kalau misalkan resinya udah di-input sama supplier kalian, kemudian kalian juga jual barang yang sama, yang dari dropship dari si reseller, nanti akan kedetek double resi, dan itu nggak bisa di-input di kalian. Berarti kalian dianggap fraudulent, dianggap melanggar ketentuan. Bisa-bisa akunnya malah di-ban, nggak dapat untung, malah buntung nanti. Jadi sebaiknya jangan. Sebaiknya tidak menggunakan satu marketplace yang sama. Ada juga yang tanya, Kak, saya jualannya ngambilnya dari Shopee, terus saya jualan di Tokopedia, gimana ya? Selama tidak melanggar aturan sih silahkan aja. Cuman kalau marketplace itu aturannya lebih ketat. Misalkan nih ya, jadi dari supplier kalian itu ngirim barangnya kebetulan pas lama banget. Sementara ada aturan di marketplace maksimal 3 hari udah harus input resi. Kalau nggak input resi dianggap batal, gitu ya. Nah, sementara dari penjual itu, dari si marketplace, dia baru input resi di hari ketiga. Dan kalian lupa cek tuh di hari ketiga. Nah, kalian mau cek di hari keempat udah nggak bisa karena kalian belum masukin resi, belum ada resinya. Berarti kalian dianggap tidak mengirimkan barang, sementara barang udah dikirim sama supplier gitu ya. Jadi lebih ketat aturannya. Terus yang kedua lagi, saya tidak sarankan kenapa di marketplace, karena kalau marketplace itu cocok untuk pedagang yang jumlah modalnya agak lumayan. Sementara kalau dropship itu kita nggak punya modal. Kenapa cocok untuk yang modalnya lumayan? Karena kalau di marketplace itu kalau kalian nggak punya modal, uangnya lama muternya, jadi butuh waktu untuk pencairan. Paling nggak sehari gitu ya misalkan. Jadi misalkan nih pembelanjaan selesai hari ini, ternyata dari pembeli nggak ngeklik tuh, jadi pembelanjaannya tulisannya belum diterima, meskipun udah diterima. Kadang kan gitu ya pembeli ya, suka lupa. Jadi itu kan dikasih batas waktu sampai 3 hari tuh sampai pembeli klik. Nah, selama pembeli belum klik, kalian tidak dapat ngambil duit. Yang pertama. Kedua, kalau pembeli komplain, uang kalian ditahan. Bisa-bisa barang kalian dibalikin dan ongkos kirim baliknya kalian yang nanggung. Bisa jadi itu kemungkinan itu. Dan uangnya juga harus dibalikin ke pembeli. Atau kemungkinan ketiga dari pihak marketplace, kalian lagi BU nih, butuh duit cepet, butuh uang cepet gitu ya. Nah, terus sementara nggak bisa langsung cair duitnya, kalian harus nunggu beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Kalau pas lagi problem gitu ya, bisa sampai 3-4 hari pun bisa. Nah, bayangin kalian butuh uang cepat untuk diputarin lagi, untuk beli barang lagi, tapi duit itu ketahan di marketplace. Itu kan nggak asyik ya. Jadi kalau saran saya sih, jangan dropship dari di marketplace gitu loh. Jadi mendingan kalau dropship itu di luar marketplace, misalkan di medsos, saya selalu saranin sih gitu ya, paling gampang sih di medsos. Atau kalau nggak di medsos, sekarang kan lagi musim WhatsApp tuh, pakai aja WhatsApp atau Telegram, bisa juga manfaatkan lah semua fitur-fitur media sosial itu. Atau bahkan kalau mau agak-agak anti mainstream, bisa juga jualan di TikTok kan banyak tuh pasarnya TikTok. Kalian cari aja yang pangsa pasarnya sesuai dengan produk kalian gitu. Terus yang kedua, saran saya nih, kalau dropship, jangan ngambil barang dari banyak supplier. Jadi cukup satu supplier utama dengan barang yang ya udah kalian ngambil itu dari itu aja gitu ya. Jadi untuk satu brand toko, misalkan kalian kasih nama toko kalian Graver gitu ya. Udah, untuk toko Graver itu suppliernya satu aja, plus satu supplier cadangan yang barangnya hampir sama dengan supplier utama. Jadi kalau misalkan di supplier utama kalian barangnya nggak ada sebagian besar, nah kalian bisa ambil dari supplier cadangan gitu. Jangan sampai kalian ngambil banyak ya barang dari supplier yang berbeda-beda karena ngelihat harganya nih murah-murah. Kalian ngambil dari supplier A, B, C sampai E. Kemudian kalian tawarkan barang-barang itu ke pembeli. Terus kemudian pembelinya milih gini, Kak, saya mau dong barang yang A, B, C, D, E gitu ya. Sementara ongkirnya kan jadi satu kalau ke pembeli. Tapi kalau kalian ordernya satu-satu di supplier yang berbeda-beda, ongkirnya kan dikali 5.
gitu. Jadi buntung di ongkirnya. Kalian harus bayar ongkir 5 kali lipat lebih mahal kalau misalkan kalian ngambil dari 5 supplier. Apalagi kalau tokonya beda-beda kotanya. Berarti kan tarif ongkirnya juga beda-beda ke pembeli. Kemudian kalian misalkan ngambil kotanya untuk pembelian ya, ada yang di Malang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja, sementara yang beli itu dari Kalimantan gitu ya. Wah, habis dah duitnya di ongkir doang. Nggak untung malah buntung gitu ya. Jadi saran saya ambil dari satu supplier utama aja. Kalau mau nambah supplier satu aja dan itu pun yang satu kota. Sebaiknya satu kota dengan supplier utama dan barangnya hampir sama. Gitu. Kemudian yang penting lagi ketiga, kalian jangan beli barang dulu ke supplier sebelum si pembelinya transfer uang ke kalian. Jadi pembeli itu harus transfer duit dulu baru dibelikan. Tujuannya apa? Kalau kalian udah belikan barang, ternyata si pembelinya nggak bayar ke kalian, nggak transfer, bilang gini, aduh kak setelah dipikir-pikir aku nggak jadi belanja deh, maaf ya kak. Iya enak ya bilang minta maaf, sementara kalian udah beli gitu loh, udah beli barangnya pakai duit kalian, sementara pembelinya nggak jadi beli, terus gimana dong? Dari supplier nggak bisa di cancel, kalian tetap harus beli, mau nggak mau ya tetap harus beli gitu, berarti kalian yang nanggung rugi gitu. Jadi ini sebaiknya kalian camkan baik-baik ya, kalau untuk jadi dropshipper ini harus diperhatikan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang sering juga ditanyain sama orang. Kak, cek resi gimana caranya gitu. Cek resinya tuh di mana? Nah, resi itu biasanya nih akan muncul 1 sampai 2 hari setelah kita order barang. Misalkan kita order barang di Shopee. Biasanya penjual itu atau supplier akan dikasih waktu sama Shopee maksimal sampai 3 hari untuk upload resi. Kecuali hari libur ya, jadi Sabtu Minggu tuh dianggap hari libur. Jadi kalau misalkan pesannya hari Sabtu, ya nggak bisa dapat resinya hari Minggu. Biasanya paling cepat hari Senin gitu. Jadi kalau misalkan pembelinya agak cerewet, nanya terus kan resinya muncul kapan, sebaiknya kalian state sebelum dia order bahwa resi akan muncul 1 sampai 2 hari setelah kita order barang dalam kondisi lancar. Pastikan dalam kondisi lancar. Misalkan nih tiba-tiba PSBB lagi. Kalau PSBB lagi kan otomatis aliran barang juga terhambat, mobilitas orang juga terhambat, berarti kemungkinan resi kita ada kemungkinan juga untuk terhambat gitu. Kemudian setelah resi muncul itu berikan nomor resinya kepada pembeli. Berikannya itu manual. Nah, ceknya di mana nih kalau di Shopee nih ya, contohnya kayak gini. Ada tulisannya status pengiriman. Ini kalau kalian cek di pembelian barang, kalian klik deh di pengiriman barang yang lagi dikirim. Nanti keluar nih ada tulisannya, ini contoh pakai JNT ya, JNT Express. JP471 sekian 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 sekian. Nah, ini nomor resinya dan ini yang kalian berikan ke customer. Gitu. Kemudian tracknya gimana kak? Nanti kan kalau tracknya di Shopee nanti muncul tulisannya Shopee dong. Nah, tracknya itu kalian bisa lewat jasa pihak ketiga, third parties, seperti cekresi.com gitu. Jadi ini yang sering saya pakai dulu ya, www.cekresi.com. Nah, tinggal masukin aja nomor resinya, JP bla 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 gitu ya. Nanti kita cek resinya, udah gitu aja. Nah, nanti kalian screenshot tuh halamannya. Jadi misalkan kita cek resi nih ya, ini nggak muncul karena kita palsu resinya. Ini ada pilihan pilih ekspedisinya, kita pilih juga. Nah, nanti di sini muncul tuh resinya, udah sampai mana barangnya, lagi diapain barangnya, ada di sini. Nah, ini yang kalian berikan nanti screenshot aja ke customer dan itu dikasih tahu ini loh kak, sekarang status pengirimannya kayak gini. Kira-kira gitu ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat terutama buat pemula. Kalau ada salah kata mohon maaf. See you next time. Bye.